Selamat belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah lembar kerja untuk siswa, yaitu lembar kerja di mana siswa diminta membuat sebuah segitiga dengan luas daerah yang sudah ditentukan. Misalnya ini, dengan menggeser titik berwarna merah, maksudnya ini ya, titik berwarna merah, buatlah segitiga dengan luas daerah, misalnya 14 satuan luas. 14 satuan luas. Oke, kan alasnya, misalnya saya beri alasnya 7, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tingginya, kalau alasnya 7, berarti tingginya kan harus 4 ya, supaya ini luasnya 12 gitu, karena luas segitiga kan, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tingginya 4, kemudian alasnya 7, berarti luasnya kan pas 14 ya. Kita cek, nanti siswa akan ngecek sendiri, cek, maka nilainya benar. Artinya pekerjaannya siswa itu benar. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada soal baru lagi, klik soal baru, misalnya luasnya 26. 26 berarti misalnya alasnya berapa ya, kira-kira alasnya 8 misalnya. 8, bisa enggak 8? Kalau saya kan misalnya 13 lah, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai sini. Jadi ini kita timbah ke sini. Ya, sudah 12 ya, 13 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Oke, 13. Berarti tingginya 4, kan gitu kan? Tingginya 4. Ini juga 4, 4. Oke, kita cek. Nah, tetapi ketika misalnya dia jawabannya salah, misalnya di sini jawabnya gitu, maka ketika dicek, dia akan salah. Gitu. Jadi ini yang akan kita buat. Cara membuatnya, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai membuat lembar kerja siswa, yaitu membuat segitiga dengan luas daerah tertentu. Pertama-tama kita gambar dulu segitiga ya. Kita gambar segitiga, kita gunakan tool segitiga, poligon gitu ya. Kita buat menggunakan poligon. Oke, kemudian kita buat segitiga ya, segitiga sembarang seperti ini. Nah, kemudian kita atur tampilannya seperti ini. Nah, garis segmen garis ini kita hidden saja. Kita buat segmen garis baru. Nah ini, jadi untuk titiknya ini kita perjelas ya. Kita perjelas pakai, misalnya pakai titik yang begini. Kemudian ini kita atur ya, seperti ini ya, kita atur. Kemudian B juga sama, pakai ini. Begitu juga yang C. Nah, seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita tambahkan segmen garis baru pada ini, segmen jarak antara titik sudut segitiga ini. Kita buat segmen garis baru. Kita pakai segmen ya. Kemudian kita hubungkan lagi garis AB, kemudian B ke C, C ke A. Kemudian kita atur ini segmen garis yang barusan kita buat, yaitu FGH itu ya.
F G H gitu, F G H. Jadi kita atur tampilannya, kita hidden saja nama garisnya gitu. Ini bisa juga diklik kanan, jadi kita sembunyikan labelnya. Begitu juga dengan titiknya juga bisa kita hidden. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti saja warnanya supaya nanti perintahnya bisa kita atur. Ya, daerah segitiganya juga perlu kita setting, kita atur di sini. Object properties, kita klik, kemudian kita lihat misalnya warnanya kita rubah ya, kemudian kita tebalkan sedikit, tapi jangan sampai grid ini tidak terlihat gitu. Misalkan grid yang ada di dalam ini, yang ada di dalam sepintas terlihat, supaya nanti siswa tidak bingung. Oke, secukup segini saja. Kemudian yang lainnya kita tetap aja seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita, supaya lebih jelas, ini kita tidak menggunakan grid dalam ya, kita tidak menggunakan grid yang di dalam. Begitu juga dengan sumbu koordinat, kita tidak menggunakan, kita hilangkan saja dulu. Kita klik kanan, objek grafik, kemudian kita klik preference grafik, lalu di grid kita pilih grid tipe gridnya, yaitu mayor grid line, artinya hanya grid yang besar ini saja yang terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini untuk sumbernya juga bisa kita hilangkan dengan cara diklik ini, klik kanan, kemudian klik ses. Nah, jadi yang terlihat ini. Kemudian ini juga bisa kita, ini bebas nanti oleh siswa, digeser oleh siswa, dan bebas digeser kemanapun. Hanya saja nanti mereka terbatas menggeser itu, mencoba itu pada grid-grid ini, tidak bisa misalnya di tengah seperti ini, karena akan kita batasi luas daerah segitiga yang kita minta. Nah, untuk membatasi luas daerah yang kita minta itu, kita memerlukan sebuah barisan bilangan. Nah, barisan bilangan yang kita maksud, kita mesti, karena luas daerah ini nanti segitiga ini harapannya berupa bilangan bulat gitu ya, sehingga kita harus menentukan luas daerahnya terlebih dahulu, sehingga anak-anak nanti, siswa nanti ketika mengerjakan, dia hanya bergeraknya itu antar grid ini. Nah, bagaimana cara menentukan barisan bilangan itu? Kita gunakan, kita input melalui input bar. Kita buat barisan bilangannya dengan cara input sequence ya, sequence, kemudian kita gunakan yang paling detail itu yang ini ya, yang di akhir itu ada expression, artinya kita akan, rencananya kita akan membuat menentukan luas segitiga itu dalam bentuk bilangan genap gitu. Jadi kita gunakan rumus 2i gitu ya, 2i dengan variabel i. Kemudian kita mulai dari 2, bilangan 2 sampai 25 suku dengan kenaikan 1. Oke. Nah, sehingga di sini terlihat kita sudah membuat sebuah barisan ya, barisan bilangan dengan kenaikan 2 tadi, 2 dan seterusnya sampai 20, berarti sampai 25, berarti sampai 50 ya, sampai angka 50.
angka 50. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti menjadi luas yang kita tanyakan ke siswa. Misalnya luasnya 14, berarti bagaimana gambar segitiganya dengan luas yang 14 itu, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah nanti kita akan kita memilih salah satu bilangan ini, yaitu caranya kita gunakan di sini kita gunakan random element ya, random element ini dengan list yang sudah kita buat tadi, yaitu I1 ini ya. Kita klik, kita sini kita tentukan listnya adalah I1. Sorry. Ini bukan I ya, tapi L ya, L1. Nah, seperti itu. Jadi dia akan memilih salah satu bilangan yang ada di sini. Itu ini randomnya 10. Nah, untuk acak random nanti kita perlu sebuah tombol untuk mengacak random, untuk mengacak bilangan yang ingin ditampilkan. Jadi kita akan membuat sebuah button ya, button kita misalnya kita buat di sini, misalnya soal baru tuh, untuk membuat script untuk mengacaknya itu kita gunakan script update construction. Oke, kita klik OK. Nah, maka terbentuk sebuah tombol yang ketika kita klik ini akan merandom nilai D. Nah, seperti itu akan terlihat ini di random, dan hasil randomannya itu, hasil acakannya itu mengambil list yang ada di sini 4 sampai 150. Jadi seperti itu. Kemudian kita buat petunjuk soal untuk siswa ya. Kita buat petunjuknya terlebih dahulu. Itu kita menggunakan teks. Kita gunakan teks. Kita ketik di sini misalnya dengan memindahkan gitu ya. Nah, dengan memindahkan atau menggeser titik berwarna merah, titik yang berwarna merah, buatlah segitiga dengan luas daerah. Nah, luas daerahnya itu kita pilih menggunakan tadi ini. Jadi kita pakai nilai D gitu ya, hasil acakan tadi. Hasil acak kita ambil D. Kita ambil nilai D. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan luas ya, luas berarti satuan luas. Jadi itu perintahnya, kita klik OK. Terlihat ini nanti menjadi perintah soal gitu ya, perintah untuk soal. Kita perbesar tulisannya, perbesar ya, ini bold, kemudian kita ganti warna sangat kecil. Jadi ini perintah soal dengan menggeser titik berwarna merah ya, warna merah. Buatlah segitiga dengan luas daerah 34 satuan luas.
Nanti ketika siswa sudah menjawab, ingin menyelesaikan soal yang baru, tinggal kita klik ini saja, akan dia berganti seperti itu, dengan batasan nilainya itu tadi dalam barisan bilangan yang ini tadi. Kita lengkapi ini ya, kita lengkapi soalnya. Kita buat di sini soal. Oke, dan saya perbesar, saya tebalkan, saya besarkan. Dan ini juga bisa dibuat apa namanya, buat background tulisannya, teksnya. Warna teks juga bisa kita ubah seperti ini. Oke, supaya tidak bergerak, ini kita absolute fix gitu ya, absolute fix, ini juga absolute fix, termasuk juga ini fix ya. Kita geser dulu, kemudian kita fixkan, kita atur tampilannya, warna kita ganti, misalnya warna ini, kemudian backgroundnya misalnya warnanya misalnya ini, stylenya sudah, posisinya tepat di sini, fix ya. Oke, kemudian ini juga bisa di bold ya. Begitu juga dengan jenis tulisannya. Oke, cukup itu untuk pengaturannya ini. Kita lihat nanti seperti ini. Selanjutnya kita buat feedback untuk siswa ketika misalnya siswa itu menggambar atau menggeser dengan benar sesuai dengan luas yang diinginkan, maka dia akan bernilai benar. Kemudian kalau dia salah, nanti dia akan bernilai salah. Nah, caranya kita menggunakan logika if. Itu jika suatu kejadian bernilai benar, maka benar. Kalau tidak, salah. Nah, di sini dalam hal ini yang kita lihat adalah luas yang diminta dengan luas segitiga ini. Ingat tadi luas daerah yang diminta itu 10 itu adalah ini D tadi ya, D. Kemudian luas ini, luas segitiga ini adalah T1. Triangle T1. Berarti ini luasnya 20. Berarti ketika D itu sama dengan T1 ya, ketika D ini sama dengan T1, maka dia bernilai benar. Bernilai benar. Tetapi kalau tidak, dia bernilai salah. Kita minta coba lagi. Seperti itu. Jadi akan muncul di sini ketika dia benar, luas daerahnya sama dengan yang diminta, maka dia akan menjadi benar. Tetapi kalau salah, seperti ini, yang diminta 10, sedangkan luas daerah terhadap gambar ini luas segitiganya 20, maka dia salah. Seperti itu. Kita letakkan di sini, kita atur tampilannya. Misalnya pakai medium, kemudian tulisannya warnanya misalnya yang lain ya, misalnya ini warna biru. Jadi kita absolute, kemudian kita fix. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah checkbox gitu ya, untuk mengecek apakah jawaban siswa itu benar atau salah gitu. Jadi kita memerlukan sebuah checkbox. Nah, maksudnya di sini ketika nanti misalnya dalam posisi soal baru, maka ini belum terlihat dulu.
ini belum dilihat dulu. Kemudian siswa akan bekerja mencari di mana maksud dari soal itu. Nah, lalu nanti dia akan ngecek apakah benar atau salah. Nah, caranya kita tambahkan checkbox satu. Kita pakai ini ya masih ya. Kita pakai ini checkbox. Kita posisikan di sini. Misalnya di sini cek jawaban. Cek jawaban. Oke. Cek jawaban. Nah, ini. Jadi kita punya checkbox ketika dia misalnya sudah menjawab, nanti ketika diklik cek jawaban ini, maka muncul jawaban yang diinginkan. Kalau dia salah, berarti salah, benar, berarti benar. Nah, namun ketika soal baru diklik, ini mesti harus centangnya tidak ada dulu. Jika ini diklik, ini centangnya tidak ada. Nah, caranya kita klik kanan ini, kita tambahkan script di sini. Kita tambahkan script sehingga checkbox itu di set nilainya salah. Nilainya salah. Checkbox itu, ingat checkbox ini namanya E ya, E bernilai salah, false. Oke. Oke. Sudah. Nah, sehingga ketika kita klik ini, maka ini centangnya hilang. Saya klik lagi, klik baru, hilang lagi. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus menghubungkan antara ini dengan checkbox ini. Artinya ketika dia checkbox dicek itu jawabannya, maka ini baru muncul. Artinya kita harus beri script di sini. Kita beri script, dia akan muncul itu menggunakan menu advance ya. Condition to show object ketika ini checkboxnya bernilai benar. Jika E sama dengan true. Nah, itu. Nah, ketika dia tercentang, maka ini muncul. Ketika misalnya ini soal baru, nah ini sudah tidak muncul lagi. Ketika ini dicentang, baru dia akan muncul. Ini juga berlaku pada setiap titik ini. Ketika dia dipindah, maka ini posisinya harus tidak tercek gitu. Artinya supaya nanti soalnya tidak bocor. Kita set ya, kita set ini setiap ini ketika di update ya, on update, maka dia akan di set ininya tidak tercentang. Oke, kemudian ini juga sama, on update set dia tidak tercek. Nah, seperti ini. Oke, ketika digeser, maka dia ketika ini posisinya tercentang begini, ini digeser, maka ini tidak tercentang lagi. Sehingga siswa tidak mengetahui bocoran soalnya. Jadi itu caranya. Oke, misalnya saya coba lagi, ini 10, kemudian saya akan cari luasnya 10 ya. Berarti ini misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5. Kemudian tingginya mestinya kan kalau dia luasnya 10 satuan luas, berarti kan 5 kali setengah tinggi kan. Misalnya ini. Nah, setengah tinggi. Nah, ini kan sudah 4 berarti 2 kali 5, 10. Berarti luasnya ada 10. Kita cek. Nah, maka dia benar. Benar 10. Ketika ini digeser ke tempat lain, ini jawaban sudah tidak ada nih. Jawaban tidak ada. Ini akan diulang dicek gitu. Seperti itu. Oke. Saya ulangi misalnya 48, berarti misalnya ini panjang alasnya misalnya 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, berarti tingginya kan mestinya 16 itu. Nah, ini supaya dia tidak terlalu tinggi tuh,
melewati ini, berarti kita perlu mengubah barisan ini ya, kita perpendek. Kita perpendek misalnya hanya 15. Oke, 15 berarti ya misalnya sampai 30. Artinya ini pilihannya hanya sampai 30 gitu. Nah, sehingga yang diminta nanti ini gambarnya lebih kecil. Kalau misalnya space-nya luas, silahkan saja ini ditambah menjadi tadi lebih barisannya lebih panjang lagi. Jadi itu untuk membuat lembar kerja siswa, membuat segitiga dengan luas daerah tertentu. Silakan dicoba dan tunggu video tutorial berikutnya terkait dengan pemanfaatan GeoGebra untuk pembelajaran matematika. Sampai jumpa.